Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Forum khusus menilai 100 hari Habibie. Selang 3 bulan menjabat sebagai Presiden RI, langkah-langkah Habibie tak putus dari kritik, terutama yang menyangkut kebijakan ekonominya. Kendati demikian, ada pula yang memujinya. Salah satunya adalah William Liddell. Roma tak mungkin dibangun dalam sehari. Tak sedikit yang mengetahui makna pepatah itu. Namun, barangkali lantaran krisis moneter kali ini begitu mencemaskan, sehingga hampir semua orang tampak bagai dayang sumbi dalam legenda Sang Kuryang, menuntut agar seluruh urusan warisan pemerintahan Orde Baru, baik menyangkut ekonomi, sosial maupun politik yang memusingkan kepala itu, selesai dalam waktu semalam. Baharudin Yusuf Habibie tentu saja bukan Sang Kuryang. Dalam kurung, ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan dan besar di Eropa. Tapi tak urung kewajiban memenuhi tuntutan tadi langsung dibebankan ke pundaknya. Hal itu agaknya bukan semata-mata karena ia adalah Presiden RI saat ini, tetapi boleh jadi lantaran Soeharto yang digantikan Habibie belum sempat mempertanggungjawabkan hasil akhir dari 32 tahun kekuasaannya. Atau barangkali yaitu tadi, semua orang memang sudah tak tahan lagi dengan kemelut yang melanda bangsa ini, dan dengan alasan masing-masing sebenarnya tak percaya bahwa Habibie sanggup membereskan segala perkara itu. Maka tak mengherankan bila pemerintahan Habibie langsung dievaluasi kendati usianya belum seumur jagung. Selain berbagai komentar, kritik dan kecaman dari para tokoh yang dimuat di media massa, penilaian kinerja Habibie dan kabinet reformasi pembangunan yang dipimpinnya menjadi topik di berbagai pertemuan dan diskusi serta jajak pendapat. Terakhir pada 21 Agustus 1998, Yayasan Padi dan Kapas menggelar diskusi 90 hari kepemimpinan Habibie di Hotel Indonesia, Jakarta. Pada hari yang sama pula, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar diskusi serupa. Tajuknya evaluasi dan proyeksi terhadap 3 bulan perjalanan reformasi. Habibie sendiri bukannya tak menyadari berbagai tuntutan itu. Bahkan dalam pidato kenegaraan pertamanya di hadapan anggota DPR RI 15 Agustus 1998, ia sudah membeberkan apa saja yang telah ia lakukan sejak menjabat presiden. Upaya pemulihan ekonomi adalah urusan yang utama, khususnya pemenuhan 9 bahan pokok bagi rakyat banyak. Menurut dia, kendati masih ada kelemahan dalam penyalurannya, pemerintah sudah berusaha keras menyediakan kebutuhan primer itu. Adapun pada sektor moneter, pihaknya memang belum bisa membuat nilai tukar rupiah stabil dalam tingkat yang wajar. Namun, harapan mulai mencerah, terutama karena Lembaga Moneter Dunia IMF sudah menyanggupi untuk memberikan bantuan dana yang cukup besar, 14 miliar US dollar, dan bisa langsung dicairkan pada tahun ini juga. Di lain pihak, Habibie mengakui roda perekonomian negeri ini masih membutuhkan waktu untuk kembali berputar kencang. Namun persoalannya bukan terletak pada masalah ekonomi semata, melainkan terkait dengan situasi politik. Kalangan dunia usaha menurut Habibie bagaimanapun masih trauma dengan huru-hara
yang terjadi pertengahan Mei silam. Untuk memutar kembali roda perekonomian nasional, masih diperlukan pulihnya rasa aman, katanya. Pencapaian dalam bidang ekonomi agaknya tak sepesat bidang politik. Saat ini tak sulit melihat berbagai terobosan terhadap berbagai perkara yang dianggap tabu semasa Pak Harto berkuasa. Ruang gerak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan telah terbuka demikian lebar. Kalangan pers pun tak lagi dihantui ancaman pencabutan siup. Sedangkan ABRI mulai menjalankan reformasi agar tak selalu terkesan bengis dan mau kuasa sendiri. Memang untuk langsung berubah bisa dibilang mustahil, namun paling tidak Habibie telah memulainya dengan antara lain memerintahkan Menhankam _Panglima ABRI Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penculikan para aktivis dan kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Kejernihan masalah itu diperlukan untuk memulihkan martabat dan kehormatan angkatan bersenjata kita, katanya. Penegakan hak asasi manusia (HAM) pun ditaruh Habibie pada peringkat atas dalam daftar pekerjaannya. Ia mencanangkan program aksi nasional tentang HAM. Isinya bukan hanya untuk meratifikasi berbagai instrumen HAM yang dianut PBB, tapi juga melaksanakan dalam bentuk aksi nyata. Habibie memulainya dengan membebaskan 73 orang tahanan dan narapidana politik. Selain itu, ia pun segera memerintahkan Pangap untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam sejumlah operasi ABRI, termasuk pula mencabut status daerah operasi militer Aceh dan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira. Dalam pidato itu pula Habibie menguraikan secara panjang lebar program stabilisasi dan reformasi ekonomi yang ia jadikan cetak biru program Kabinet Reformasi Pembangunan. Garis besarnya antara lain: pertama, memberikan prioritas yang sangat tinggi terhadap perbankan. Kedua, penyelesaian utang dunia usaha. Ketiga, agar perekonomian lebih efisien dan kompetitif, ia ingin melenyapkan praktek monopoli yang menjamur selama ini dengan mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi. Keempat, meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam bidang pemerintahan dan dalam pengelolaan usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktek yang merugikan lainnya. Komitmen kita akan pembenahan perekonomian nasional tidak perlu dipertanyakan lagi, katanya. Pada bagian akhir pidatonya, Habibie menyampaikan visinya tentang masa depan bangsa dan negara Indonesia. Habibie mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat madani. Menurut Habibie, setidaknya ada 8 langkah untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan modern. Langkah-langkah itu antara lain penghormatan dan penegakan HAM yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia (KAM), hingga pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan ras dalam bentuk apapun juga. Laporan pertanggungjawaban per 3 bulan itu tentu saja memancing pendapat berbagai pakar. Salah satunya yang menyambut dengan nada positif adalah William Liddell, pakar politik dari Ohio State University Amerika Serikat. Ini memberikan konten yang cukup bagus dalam rapor Habibie. Ia menilai kebijakan politik dan ekonomi Habibie selama 3 bulan belakangan ini tak lepas dari komitmennya terhadap kesepakatan dengan IMF. Menurut Liddell, Habibie mau tak mau harus dilihat juga sebagai tokoh yang lihai dalam berpolitik.
Sebelum datang ke sini pun saya sudah merumuskan bahwa dia adalah politisi yang pintar, kata Liddell kepada Sudarsono dari forum. Di lain pihak, Mari Pangestu merasa belum bisa menilai bagus atau tidaknya kebijakan Habibie, sebab hal itu tergantung penilaian pasar. Yang jelas, sampai sekarang pasar belum memberi nilai lebih pada Habibie, kata pakar ekonomi dari Center for Strategic and International Studies itu. Penilaian yang lebih keras datang dari M. Khatib Basri, pengamat ekonomi yang bekerja di Department of Economic Research, School of Pacific and Asian Studies Australian National University itu melihat selama 90 hari pemerintahan Habibie, tampaknya situasi perekonomian belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, malah makin menurun. Habibie katanya ternyata tidak melihat begitu seriusnya persoalan yang dihadapi bangsa ini. Jika kita kembali pada tahap pengingkaran, tidak bisa dimungkiri bahwa republik ini sedang berjalan menuju keruntuhan ekonomi, kata pembicara utama diskusi 90 hari pemerintahan Habibie itu. Yang agak berimbang dalam memberikan penilaian terhadap Habibie dilontarkan para peserta diskusi yang diadakan HMI. Dalam acara yang digelar pada hari yang sama itu, mereka merangkum sejumlah kesimpulan, antara lain dalam bidang politik, kebanyakan kebijakan Habibie harus diakui telah mendorong terciptanya suasana politik yang kondusif. Namun tak kurang juga kebijakannya yang justru memunculkan keraguan-raguan masyarakat. Salah satunya menyangkut tidak adanya ketegasan untuk mengusut harta kekayaan keluarga Soeharto yang dinilai awam amat berbau KKN. Begitu pula dalam bidang ekonomi. Menurut peserta diskusi, ada beberapa kebijakan Habibie yang mendorong upaya pemulihan ekonomi, misalnya penjadwalan ulang dan pembatalan sejumlah mega proyek dan proyek mercusuar. Selain itu, niat Habibie untuk memberlakukan undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha dianggap patut diberi acungan jempol, sebab hal itu diperkirakan akan menumbuhkan jaringan distribusi baru dalam masyarakat yang selama ini tak bisa beranjak lantaran dikuasai golongan tertentu. Namun di lain pihak masih ada kebijakan Habibie yang kontraproduktif, termasuk belum adanya konsep dan pemikiran yang orisinal tentang langkah yang paling tepat untuk memulihkan ekonomi selain tetap menggantungkannya pada IMF. Dalam penyelesaian masalah perbankan, Habibie pun dinilai lamban dan tidak tegas. Bahkan dianggap masih juga terlalu banyak mengeluarkan subsidi tanpa memperhitungkan kekuatan cadangan devisa yang masih tersisa. Privatisasi BUMN menjadi kontroversial lantaran kurangnya transparansi dalam upaya ini, sehingga tak urung mengesankan penjualan negara ke pihak asing. Kendati demikian, anak-anak HMI itu agaknya cukup dewasa untuk tetap memperhitungkan bahwa 90 hari memang waktu yang terlalu singkat untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Habibie sebagai presiden. Tetapi kalau harus diberi nilai juga, selama 3 bulan ini pemerintahan Habibie baru mendapat angka 5,5 sampai 6 saja, kata Anas Urbaningrum, Ketua Umum PB HMI. Bagaimana pendapat Habibie sendiri tentang berbagai penilaian itu? Kalau itu saya jawab, nanti malah bikin polemik lagi. Kapan bekerjanya, ujar Habibie enteng. Tony Hasim, Victoria Sijabat, dan Yusi Pareanom. Forum Keadilan nomor 11 tahun 7 September 1998, halaman 12.
hingga halaman 14.